Hai semuanya, pernah tidak merasa ada orang yang tidak banyak bicara, tidak sering tampil mencolok, tetapi kehadirannya langsung membuat suasana berubah? Bukan karena takut, bukan juga karena kekuasaan, tetapi karena ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat orang lain secara alami menjaga sikap di hadapannya. Itulah seni yang sering tidak disadari banyak orang. Seni yang membuat seseorang disegani tanpa perlu memaksa. Bukan tentang menjadi paling kuat, bukan juga tentang menjadi paling pintar, melainkan tentang bagaimana cara membawa diri sehingga orang lain melihat nilai yang tidak perlu diteriakkan. Banyak orang berpikir bahwa untuk disegani harus keras, harus dominan, atau bahkan harus membuat orang lain merasa kecil. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang benar-benar disegani tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk berdiri lebih tinggi. Mereka hanya perlu berdiri dengan cara yang benar. Kita semua hidup di tengah lingkungan yang penuh penilaian. Setiap gerak, setiap kata, bahkan setiap diam pun seringkali dinilai. Namun anehnya, semakin seseorang berusaha keras untuk terlihat hebat, justru semakin terlihat rapuh di mata orang lain. Ada kesan memaksa yang terasa. Sebaliknya, orang yang benar-benar tenang, yang tidak sibuk membuktikan diri, justru memancarkan kekuatan yang sulit ditandingi. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman diri yang dalam. Ketika seseorang tidak lagi tergantung pada pengakuan luar, cara berbicara berubah, cara berjalan berubah, bahkan cara memandang orang lain pun ikut berubah. Seni untuk disegani sebenarnya dimulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu cara mengendalikan diri. Banyak konflik terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena reaksi yang tidak terkontrol. Ketika emosi menguasai, kata-kata keluar tanpa filter, dan disitulah wibawa perlahan hilang. Orang mungkin takut pada ledakan emosi, tetapi rasa takut itu tidak pernah berubah menjadi rasa hormat. Sebaliknya, ketika seseorang mampu tetap tenang di situasi yang panas, disitulah orang lain mulai memperhatikan. Ada kekuatan dalam ketenangan. Ada kendali yang tidak semua orang miliki. Kalian semua pasti pernah melihat dua tipe orang dalam satu situasi yang sama. Yang satu langsung bereaksi. Suaranya meninggi, emosinya terlihat jelas. Yang satu lagi memilih diam sejenak, mendengarkan, lalu berbicara dengan nada yang tetap stabil. Secara tidak sadar, perhatian orang-orang akan lebih tertuju pada yang kedua. Bukan karena dia lebih keras, tetapi karena dia lebih terkendali. Disitulah letak perbedaan yang sering tidak disadari. Mengendalikan diri bukan berarti menahan semua hal, tetapi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Selain itu, cara memperlakukan orang lain juga menjadi faktor besar dalam membangun rasa segan. Banyak orang berpikir bahwa dihormati berarti harus menjaga jarak, harus terlihat dingin, atau bahkan harus sulit didekati. Padahal, rasa segan yang sehat justru muncul dari keseimbangan antara ketegasan dan empati. Orang yang disegani tidak merendahkan, tetapi juga tidak membiarkan dirinya diremehkan. Ada batas yang jelas, dan batas itu dijaga tanpa harus dibuat dramatis. Kita sering melihat orang yang terlalu ingin disukai hingga akhirnya kehilangan batas. Semua permintaan dituruti, semua konflik dihindari, semua ketidaknyamanan dipendam. Awalnya mungkin terlihat baik, tetapi lama-kelamaan orang lain justru tidak lagi menghargai. Ketika seseorang terlalu mudah diakses tanpa batas, nilai dirinya secara tidak sadar ikut menurun di mata orang lain. Ini bukan tentang menjadi keras, tetapi tentang tahu kapan harus mengatakan tidak. Ketegasan yang disampaikan dengan tenang justru lebih dihargai daripada kebaikan yang tidak memiliki arah. Di sisi lain, ada juga orang yang terlalu kaku, terlalu menjaga jarak,
hingga akhirnya terlihat tidak manusiawi. Ini juga bukan jalan yang tepat. Rasa segan bukan berarti menciptakan ketakutan atau jarak yang berlebihan. Rasa segan adalah kombinasi antara kehangatan dan ketegasan. Orang lain merasa nyaman, tetapi tetap tahu bahwa ada batas yang tidak bisa dilanggar. Ini seperti keseimbangan yang halus, yang hanya bisa dibangun melalui kesadaran diri yang terus dilatih. Cara berbicara juga memegang peranan penting. Tidak harus menggunakan kata-kata yang rumit atau terdengar pintar. Justru kesederhanaan yang jelas seringkali lebih kuat. Orang yang disegani tidak berbicara berlebihan, tidak memutar-mutar, dan tidak mencoba terlihat lebih dari yang sebenarnya. Setiap kata memiliki tujuan, setiap kalimat memiliki arah. Ketika seseorang berbicara dengan jelas dan tenang, orang lain akan lebih mudah percaya. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi dari rasa segan. Menariknya, diam juga merupakan bagian dari seni ini. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua komentar perlu dibalas. Ada kekuatan dalam memilih untuk tidak bereaksi. Ketika seseorang tidak mudah terpancing, orang lain akan berpikir 2 kali sebelum mengganggu. Ini bukan tentang menghindar, tetapi tentang memilih pertempuran yang benar-benar penting. Energi tidak dihabiskan untuk hal-hal kecil yang tidak memberi nilai. Kita juga perlu memahami bahwa rasa segan tidak dibangun dalam satu malam. Ini adalah hasil dari konsistensi. Cara seseorang bersikap hari ini harus sejalan dengan cara bersikap besok. Ketika orang lain melihat pola yang stabil, disitulah kepercayaan tumbuh. Sebaliknya, jika sikap berubah-ubah, sulit bagi orang lain untuk menilai, dan akhirnya sulit juga untuk menghormati. Selain konsistensi, kejujuran juga menjadi elemen penting. Orang mungkin bisa berpura-pura dalam waktu singkat, tetapi tidak dalam jangka panjang. Ketika seseorang jujur pada dirinya sendiri, tidak mencoba menjadi orang lain, aura yang muncul terasa lebih kuat. Orang lain bisa merasakannya, meskipun tidak selalu bisa menjelaskan. Keaslian selalu lebih berpengaruh daripada kepura-puraan. Kita semua sebenarnya memiliki potensi untuk disegani, tetapi seringkali terhalang oleh kebiasaan kecil yang tidak disadari. Terlalu banyak bicara, terlalu cepat bereaksi, terlalu ingin diakui, atau terlalu takut ditolak. Semua itu perlahan mengikis nilai diri di mata orang lain. Padahal, perubahan tidak perlu dimulai dari hal besar. Cukup mulai dari hal sederhana, seperti mendengarkan lebih banyak, berbicara lebih tepat, dan menjaga sikap di situasi apapun. Ketika semua ini mulai diterapkan, perubahan akan terasa, bukan hanya dari cara orang lain melihat, tetapi juga dari cara melihat diri sendiri. Ada rasa tenang yang berbeda, ada kepercayaan diri yang tidak perlu dipamerkan. Dan dari situlah, tanpa disadari, rasa segan mulai terbentuk. Bukan karena dipaksa, bukan karena diminta, tetapi karena muncul secara alami dari cara membawa diri yang tepat. Ada satu hal yang sering terlewat ketika membahas tentang bagaimana menjadi seseorang yang disegani, yaitu kemampuan untuk tidak tergantung pada validasi orang lain. Banyak orang menjalani hidup seolah-olah setiap langkah harus mendapatkan persetujuan. Setiap keputusan harus dipuji, dan setiap usaha harus diakui. Ketika hal itu tidak terjadi, muncul rasa tidak aman yang akhirnya mendorong tindakan-tindakan yang justru menurunkan wibawa. Orang yang benar-benar disegani tidak hidup untuk tepuk tangan. Mereka tahu nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai, tetapi oleh seberapa konsisten mereka menjalani prinsip yang diyakini. Kita sering melihat bagaimana seseorang berubah hanya karena ingin diterima. Cara berbicara diubah, sikap diubah, bahkan nilai yang dipegang pun bisa ikut bergeser. Awalnya mungkin terlihat fleksibel, tetapi lama-kelamaan terlihat tidak memiliki pendirian. Disinilah rasa segan sulit tumbuh.
Orang lain mungkin menyukai, tetapi tidak benar-benar menghormati. Rasa hormat membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar keinginan untuk diterima, yaitu keteguhan dalam bersikap. Keteguhan ini bukan berarti keras kepala atau menutup diri dari masukan. Justru sebaliknya, orang yang disegani mampu menerima kritik tanpa merasa terancam. Mereka bisa mendengarkan tanpa harus langsung membela diri. Ini adalah bentuk kedewasaan yang jarang dimiliki. Ketika seseorang mampu tetap tenang saat dikritik, orang lain akan melihat bahwa ada kekuatan di balik sikap tersebut. Tidak semua orang bisa melakukan itu, dan disitulah letak nilainya. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa rasa segan tidak selalu datang dari apa yang terlihat, tetapi seringkali dari apa yang tidak terlihat. Disiplin, misalnya, adalah sesuatu yang jarang dipamerkan, tetapi dampaknya sangat besar. Orang yang disiplin tidak perlu banyak bicara tentang komitmen, karena hasilnya sudah terlihat. Mereka datang tepat waktu, menyelesaikan tanggung jawab, dan menjaga kualitas dalam setiap hal yang dilakukan. Tanpa perlu mengumumkan, orang lain akan menyadari dan mulai menghargai. Kalian semua mungkin pernah berada di situasi di mana ada seseorang yang selalu bisa diandalkan. Tidak banyak bicara, tetapi selalu hadir saat dibutuhkan. Tidak mencari perhatian, tetapi selalu memberikan hasil yang konsisten. Orang seperti ini seringkali lebih disegani daripada yang hanya pandai berbicara. Karena pada akhirnya, tindakan selalu lebih kuat daripada kata-kata. Kepercayaan dibangun dari apa yang dilakukan berulang kali, bukan dari apa yang dijanjikan. Seni untuk disegani juga berkaitan dengan bagaimana menghadapi tekanan. Saat keadaan mudah, hampir semua orang bisa terlihat baik. Namun saat keadaan sulit, karakter asli mulai terlihat. Orang yang mudah panik, mudah menyalahkan, atau mudah menyerah akan kehilangan kepercayaan orang lain. Sebaliknya, orang yang tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan tetap bertanggung jawab akan semakin dihormati. Tekanan bukan hanya ujian, tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kualitas diri. Dalam kehidupan sehari-hari, tekanan bisa datang dalam berbagai bentuk. Konflik kecil, kesalahpahaman, atau bahkan kegagalan. Cara merespon semua itu akan menentukan bagaimana orang lain melihat. Jika setiap masalah dihadapi dengan reaksi berlebihan, orang lain akan sulit merasa yakin. Namun jika setiap masalah dihadapi dengan kepala dingin, perlahan akan terbentuk citra sebagai seseorang yang stabil dan bisa dipercaya. Kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya bahasa tubuh. Cara berdiri, cara berjalan, cara menatap, semuanya menyampaikan pesan tanpa kata. Orang yang percaya diri tidak perlu banyak bicara untuk menunjukkan keberadaannya. Postur yang tegak, tatapan yang tenang, dan gerakan yang tidak terburu-buru sudah cukup untuk memberikan kesan yang kuat. Ini bukan tentang penampilan luar semata, tetapi tentang bagaimana kondisi dalam tercermin keluar. Seringkali orang mencoba memperbaiki penampilan tanpa memperbaiki isi, padahal yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Jika dalam diri masih penuh keraguan, sikap luar akan sulit konsisten. Oleh karena itu, membangun rasa segan harus dimulai dari dalam. Memahami diri, menerima kekurangan, dan terus memperbaiki tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Perbandingan adalah salah satu hal yang paling merusak kepercayaan diri. Ketika terlalu fokus pada orang lain, perhatian terhadap diri sendiri menjadi berkurang. Ini membuat seseorang mudah goyah dan sulit menemukan arah. Orang yang disegani tidak sibuk membandingkan, karena mereka memiliki fokus yang jelas. Mereka tahu apa yang ingin dicapai dan tidak mudah terpengaruh oleh apa yang dilakukan orang lain. Di tengah semua ini, penting juga untuk tetap rendah hati. Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seseorang mulai mendapatkan rasa segan, lalu berubah menjadi sombong. Ini adalah jebakan yang halus. Rasa segan yang dibangun dengan susah payah bisa hilang hanya karena sikap yang tidak tepat.
Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi tetap menyadari bahwa selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang. Kalian semua perlu memahami bahwa rasa segan bukan tujuan akhir, tetapi efek dari cara hidup yang tepat. Jika fokus hanya pada hasil, prosesnya akan terasa berat. Namun jika fokus pada proses, hasil akan datang dengan sendirinya. Ini adalah pergeseran cara berpikir yang penting. Tidak perlu mengejar rasa segan, cukup menjadi pribadi yang layak untuk dihormati. Ketika semua ini mulai diterapkan, perubahan tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam. Ada rasa stabil yang tidak mudah tergoyahkan. Tidak lagi terlalu khawatir tentang penilaian orang lain, tidak lagi terlalu sibuk membuktikan sesuatu. Hidup terasa lebih ringan, tetapi justru lebih bermakna. Dan dari situlah, tanpa disadari, orang lain mulai melihat dengan cara yang berbeda. Bukan karena dipaksa, tetapi karena memang ada sesuatu yang pantas untuk dihargai. Ada satu lapisan yang lebih dalam dari sekedar sikap luar, yaitu cara berpikir yang membentuk semua tindakan. Orang yang disegani bukan hanya karena apa yang dilakukan, tetapi karena bagaimana cara melihat dunia. Cara berpikir yang jernih, tidak mudah terpengaruh, dan tidak reaktif terhadap hal-hal kecil menjadi fondasi yang kuat. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan berpikir yang sempit, mudah tersinggung, dan cepat mengambil kesimpulan. Tanpa disadari, ini membuat sikap menjadi tidak stabil, dan pada akhirnya sulit untuk mendapatkan rasa hormat yang tulus dari orang lain. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana ada ucapan orang lain yang terasa tidak menyenangkan. Namun perbedaan muncul dari bagaimana menafsirkan hal tersebut. Ada yang langsung merasa diserang, ada yang memilih untuk memahami konteks. Orang yang disegani cenderung tidak terburu-buru dalam menilai. Mereka memberi ruang untuk berpikir sebelum bereaksi. Ini bukan berarti lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan dalam mengendalikan persepsi. Persepsi sangat menentukan respons. Jika setiap hal dianggap sebagai ancaman, hidup akan terasa penuh tekanan. Namun jika mampu memilah mana yang benar-benar penting, energi bisa digunakan dengan lebih bijak. Orang yang disegani tidak mudah terpancing oleh hal-hal sepele. Mereka tahu bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian. Ini membuat sikap menjadi lebih fokus dan tidak mudah goyah. Selain itu, kemampuan untuk bertanggung jawab juga menjadi bagian penting. Banyak orang cenderung mencari alasan ketika melakukan kesalahan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan menghindari kenyataan. Sikap seperti ini perlahan mengikis kepercayaan. Sebaliknya, ketika seseorang berani mengakui kesalahan tanpa banyak pembelaan, justru terlihat lebih kuat. Orang lain akan melihat kejujuran dan keberanian yang tidak dimiliki semua orang. Kalian semua perlu memahami bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Cara menghadapi kesalahan akan menentukan bagaimana orang lain melihat. Jika selalu menghindar, akan sulit dipercaya. Namun jika mampu bertanggung jawab dan memperbaiki, rasa hormat akan tumbuh dengan sendirinya. Ada juga aspek lain yang sering tidak disadari, yaitu kemampuan untuk menjaga energi. Tidak semua hal harus direspons dengan intensitas yang sama. Ada hal yang cukup ditanggapi dengan santai, ada juga yang perlu perhatian lebih. Orang yang disegani tahu bagaimana mengatur ini. Mereka tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga ketika menghadapi hal besar, mereka tetap memiliki kapasitas yang cukup. Seringkali, orang kehilangan wibawa bukan karena hal besar, tetapi karena kebiasaan kecil yang terus berulang. Terlalu sering mengeluh, terlalu sering bergosip, atau terlalu sering membicarakan hal yang tidak perlu. Ini semua menciptakan citra yang kurang kuat. Sebaliknya, orang yang lebih selektif dalam berbicara akan terlihat lebih bernilai. Bukan karena misterius, tetapi karena setiap kata memiliki bobot. Kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya lingkungan. Orang yang disegani biasanya berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhan.
bukan berarti harus selalu bersama orang hebat, tetapi bersama orang yang memiliki arah. Lingkungan yang tepat akan membantu menjaga standar. Sementara lingkungan yang salah bisa menurunkan kualitas tanpa disadari. Namun, ini bukan berarti harus menjauh dari semua orang. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memilih dengan bijak. Tetap terbuka, tetapi tidak mudah terpengaruh. Tetap bersosialisasi, tetapi tidak kehilangan prinsip. Ini adalah keseimbangan yang perlu dilatih seiring waktu. Di tengah semua ini, ada satu hal yang sering menjadi pembeda utama, yaitu ketenangan batin. Orang yang benar-benar disegani biasanya memiliki ketenangan yang tidak mudah terganggu. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena memiliki cara untuk mengelola pikiran. Tidak semua hal dimasukkan ke dalam hati. Tidak semua hal dijadikan beban. Ketenangan ini memberikan dampak yang besar. Cara berbicara menjadi lebih terarah, cara bertindak menjadi lebih tepat, dan cara menghadapi masalah menjadi lebih bijak. Orang lain bisa merasakan ini, meskipun tidak selalu bisa menjelaskan. Ada rasa nyaman sekaligus hormat yang muncul secara bersamaan. Kalian semua sebenarnya bisa melatih ini secara perlahan. Tidak perlu perubahan besar dalam waktu singkat. Cukup mulai dari kesadaran kecil, seperti tidak langsung bereaksi, tidak mudah tersinggung, dan tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali. Dari situ, perlahan pola berpikir akan berubah, dan sikap pun ikut berubah. Pada akhirnya, seni untuk disegani bukan tentang menjadi orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Tidak perlu meniru, tidak perlu berpura-pura. Cukup memahami apa yang perlu diperbaiki dan melakukannya secara konsisten. Karena pada dasarnya, rasa segan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia muncul dari kombinasi banyak hal kecil yang dilakukan dengan benar dalam jangka waktu yang panjang. Jika diperhatikan lebih dalam, semua yang telah dibahas sebenarnya bermuara pada satu hal yang sering dianggap sederhana, tetapi sangat menentukan, yaitu kesadaran diri. Tanpa kesadaran diri, semua usaha untuk terlihat kuat hanya akan menjadi topeng yang mudah runtuh. Kesadaran diri membuat seseorang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kapan harus tegas dan kapan harus mengalah. Ini bukan sesuatu yang datang secara instan, tetapi hasil dari proses memahami diri secara jujur. Kita semua memiliki sisi lemah, memiliki kebiasaan yang perlu diperbaiki, dan memiliki pola yang kadang merugikan diri sendiri. Orang yang disegani bukan berarti tidak memiliki kekurangan, tetapi mereka menyadari dan berusaha memperbaikinya. Mereka tidak menutup-nutupi, tetapi juga tidak menjadikannya alasan untuk tetap berada di tempat yang sama. Ada usaha yang konsisten untuk menjadi lebih baik, bukan untuk terlihat sempurna, tetapi untuk menjadi lebih utuh. Kesadaran ini juga membuat seseorang tidak mudah terjebak dalam drama yang tidak perlu. Banyak konflik sebenarnya bisa dihindari jika tidak semua hal direspons secara emosional. Namun, karena kurangnya kesadaran, banyak orang terjebak dalam siklus yang sama, bereaksi berlebihan, menyesal, lalu mengulanginya lagi. Orang yang disegani memutus siklus ini dengan memilih respons yang lebih bijak. Kalian semua mungkin pernah melihat bagaimana satu keputusan kecil bisa mengubah arah sebuah situasi. Misalnya, memilih untuk tidak membalas ucapan yang memancing, memilih untuk tetap tenang saat disalahpahami, atau memilih untuk fokus pada solusi daripada masalah. Keputusan-keputusan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membentuk karakter yang kuat. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua orang akan menyukai sikap yang tegas dan tenang. Akan selalu ada yang merasa tidak nyaman, terutama mereka yang terbiasa dengan dinamika yang lebih reaktif. Namun, ini bukan alasan untuk kembali ke pola lama. Orang yang disegani tidak mencoba menyenangkan semua orang, tetapi tetap menjaga sikap yang benar meskipun tidak selalu populer. Ini adalah salah satu ujian terbesar. Tetap konsisten meskipun tidak selalu mendapat dukungan.
Dibutuhkan keberanian untuk tetap berada di jalur yang dipilih, terutama ketika lingkungan tidak sejalan. Namun, justru disitulah nilai sebenarnya terlihat. Ketika seseorang tetap pada prinsipnya tanpa harus memaksakan orang lain untuk setuju, rasa hormat akan muncul secara alami. Kita juga perlu menyadari bahwa rasa segan yang sehat tidak menciptakan jarak yang kaku, tetapi menciptakan batas yang jelas. Orang lain tahu bagaimana harus bersikap tanpa perlu diingatkan terus-menerus. Ini adalah hasil dari konsistensi dalam menjaga standar. Tidak perlu marah untuk dihargai, tidak perlu keras untuk didengar. Cukup jelas dalam sikap dan stabil dalam tindakan. Dalam perjalanan ini, akan ada banyak momen di mana godaan untuk kembali ke kebiasaan lama muncul. Ingin membalas, ingin membuktikan, ingin diakui. Semua itu sangat manusiawi. Namun, disitulah latihan sebenarnya terjadi. Memilih untuk tetap tenang saat ingin bereaksi, memilih untuk tetap diam saat ingin membalas, dan memilih untuk tetap fokus saat ingin menyerah. Seiring waktu, pilihan-pilihan ini akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini akan membentuk karakter yang kuat. Orang lain mungkin tidak melihat prosesnya, tetapi mereka akan melihat hasilnya. Cara berbicara yang lebih tenang, cara bersikap yang lebih stabil, dan cara menghadapi masalah yang lebih dewasa. Kalian semua tidak perlu menunggu momen besar untuk mulai berubah. Justru perubahan dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Cara merespons pesan, cara menanggapi kritik, cara berbicara dengan orang lain. Semua itu adalah latihan yang membentuk bagaimana orang lain melihat. Pada akhirnya, seni yang membuat seseorang disegani bukanlah sesuatu yang rumit, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa didapat tanpa usaha. Dibutuhkan kesadaran, konsistensi, dan keberanian untuk tetap berada di jalur yang benar. Tidak perlu menjadi yang paling menonjol, tidak perlu menjadi yang paling keras. Cukup menjadi seseorang yang stabil, jujur, dan memiliki arah. Dan ketika semua itu mulai menyatu dalam cara hidup sehari-hari, rasa segan akan muncul dengan sendirinya. Bukan karena diminta, bukan karena dipaksakan, tetapi karena memang ada sesuatu yang layak untuk dihormati. Sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat, tetapi hanya bisa dibangun melalui proses yang panjang dan kesadaran yang terus dijaga.